warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benaris dari Forum News Network. Kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris di Indonesia meninggalkan satu kesan yang tidak baik tentang kebebasan pers di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seorang wartawati dari Voice of America yang menjadi kepala biro di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, dilarang meliput konferensi tingkat tinggi Amerika ASEAN setelah dia menyampaikan pertanyaan secara berteriak kepada Presiden Joko Widodo. Tindakan tersebut rupanya dianggap oleh petugas keamanan di Indonesia sebagai tindakan yang tidak sopan. Media hanya menyebut yang melarang Patsy Widakuswara itu adalah petugas keamanan. Namun dalam komunikasi via WhatsApp dengan saya, Patsy secara spesifik menyebut petugas keamanan yang dimaksud adalah petugas dari pasukan pengamanan presiden. Peristiwa ini dikecam oleh kalangan pers di Amerika Serikat dan bahkan kantor wakil presiden Kamala Harris itu turun tangan membela Patsy Widakuswara. Di Indonesia, Asosiasi Jurnalis Indonesia, AJI, dan LBH Pers juga menyayangkan tindakan yang dinilai sebagai menghalang-halangi tugas jurnalistik. Kamala Harris berada di Jakarta untuk menghadiri KTT ASEAN Amerika Serikat, dan dia hadir mewakili Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ketidakhadiran Joe Biden dan hanya diwakili oleh Kamala Harris ini tentu mengecewakan bagi Presiden Jokowi, karena ini menunjukkan bagaimana cara pandang administrasi atau pemerintahan Amerika Serikat di bawah Joe Biden itu terhadap Presiden Joko Widodo. Dengan bahasa lain yang lebih tegas, saya kira Biden ini tidak menganggap Jokowi sebagai mitra strategis di kawasan ASEAN. Bagaimana duduk soalnya sampai kemudian muncul skandal tadi, insiden pelarangan Patsy Widakuswara tidak boleh meliput KTT ASEAN Amerika Serikat itu, saya akan bacakan ini. Ada artikel yang dimuat di Voice of America. Ini setidaknya merupakan semacam penjelasan resmi dari Voice of America tentang duduk persoalannya. Nah, judulnya ini yang nggak enak banget. Judulnya disebut begini: Indonesian officials harass White House polls reporter after Harris Widodo meeting. Apa ya ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kira-kira begini deh: pejabat Indonesia melecehkan reporter Gedung Putih setelah pertemuan antara Kamala Harris dan Presiden Joko Widodo. Dan tadi disebutkannya pool reporters. Ini artinya pool reporters itu dia bertugas meliput mewakili banyak wartawan lain, karena tidak semua bisa masuk ke ruangan, biasanya diwakili oleh satu orang wartawan. Nah, ini rupanya Patsy ini selain dia wartawan, selain dia koresponden dan kepala biro Voice of America di White House, dia juga salah satu wartawan ditugaskan untuk menjadi meliputkan pool reporters ya. Saya coba terjemahkan ini artikel dalam bahasa Inggris ini ya. Mungkin banyak kalimatnya tidak kurang tepat gitu, tapi nanti Anda akan bisa membaca versi lebih lengkapnya di edisi bahasa Inggrisnya. Pejabat Indonesia melecehkan reporter Gedung Putih setelah pertemuan Harris Widodo. Pejabat keamanan Indonesia pada hari Rabu berusaha menghalangi reporter Gedung Putih untuk meliput pertemuan puncak antara Amerika Serikat dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN di Jakarta. Para pejabat keamanan Indonesia mengepung Patsy Widakuswara, seorang wartawan Amerika keturunan Indonesia dan kepala biro Gedung Putih Voice of America yang bertindak sebagai reporter untuk media cetak dan radio Amerika Serikat yang meliput peristiwa tersebut ya. Tadi disebutnya sebagai polls reporter tadi ya. Ketika para wartawan diantar keluar dari pertemuan antara Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Presiden Indonesia Joko Widodo, Patsy dari VOA melontarkan dua pertanyaan. Pertama kepada Kamala Harris mengenai apakah Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan mengenai nikel Indonesia, dan kemudian dia menggunakan bahasa Indonesia bertanya kepada Presiden Joko Widodo, apakah dia kecewa karena Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak hadir di KTT tersebut. Nah, ini seperti saya sebut tadi ya, ini pertanyaan penting. Dia tentu ingin mendapat insight dari Indonesia. Ketidakhadiran Joe Biden itu bagaimana? Ini saya kira ini pertanyaan yang harus ditanyakan oleh wartawan kepada Presiden Joko Widodo. Saya balik lagi ke artikel dari VOA ya. Pejabat Indonesia kemudian memblokir Widakuswara. Dia menggunakan nama belakang ya di Amerika seperti itu ya.
secara fisik. Jadi ketika pejabat dari kantor wakil presiden mencoba berunding dengan pihak berwenang Indonesia, situasinya tegang, tapi saya tidak merasa cemas atau panik atau semacamnya, karena saya tahu saya hanya menjalankan tugas saya. Itu kata Patsy kepada VOA. Dan saya juga tahu bahwa kantor wakil presiden akan mendukung saya. Saya hanya berdiri tegak. Di luar, Patsy itu dikelilingi oleh petugas keamanan Indonesia yang menyuruhnya pergi karena dia berteriak dan dilarang memasuki acara lainnya, kata Patsy. Dia juga mengabarkan kejadian tersebut itu dalam serangkaian postingnya di X. X ini platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Ada saat-saat di mana berteriak tidak pantas, ini bukan salah satunya, kata dia. Menurut Patsy, salah satu pejabat berkata dalam bahasa Indonesia, sampai kiamat datang saya tidak akan mengizinkan dia masuk. Ini coba kita lihat ada versi audionya penjelasan yang diunggah di Instagram dari Patsy. Kemudian setelah ada kejadian seperti ini, bikin aku sedih karena aku tuh mulai karirku sebagai wartawan tuh ya di Indonesia. Pertanyaan kepada Kamala Harris, are we close to a deal on Indonesian nickel? Yang kedua, aku nanya ke Presiden Jokowi dalam bahasa Indonesia. Pak Jokowi kecewa nggak Pak Biden datang? Teriak-teriak pertanyaan seperti itu tuh wajar dan sangat biasa di kalangan pers Amerika Serikat, dan bahkan Presiden Jokowi pun pernah pada saat bilateral dengan Presiden Biden dihujani berbagai pertanyaan teriakan wartawan seperti itu. Kalau dia nggak minggir, pintu nggak kita buka. Kita bahas. She cannot not be in the room. The Vice President of the United States will Yes. not enter that room Understood. unless she is Very invited. understood. She needs to Understood. enter the room. Dan bahkan dia sempat ngomong gini, sampai kiamat pun nggak akan boleh masuk dia. Setiap ada kesempatan untuk bertanya itu harus digunakan. Kalau misalnya kita nurut, patuh kepada instruksi untuk kapan boleh nanya, kapan tidak, itu berarti kita tidak menjalankan tugas sebagai wartawan. Itu berarti kita tunduk pada pemegang kekuasaan. Tentunya ada saat-saat di mana berteriak, melontarkan pertanyaan itu tidak pantas. Tapi ini benar-benar situasi setelah bilateral yang amat sangat lazim untuk melontarkan pertanyaan dalam tradisi Amerika Serikat. Mulai karirku sebagai wartawan tuh ya di Indonesia. Aku tuh bangga jadi orang Indonesia sampai kapanpun, meskipun sekarang jadi warga negara Amerika. Sebagai reporter gabungan, Patsy termasuk di antara sejumlah jurnalis yang dipilih untuk meliput acara tersebut dan berbagi pengamatan mereka dengan korps media lainnya yang tidak hadir. Patsy mengaku khawatir jika pejabat Indonesia bergeming. Ia tidak bisa mengirimkan laporan gabungan ke sesama wartawan.
Namun, para pejabat Amerika Serikat membela Patsy. Merupakan satu kebanggaan bagi kami sebagai diplomat dan pegawai negeri Amerika untuk membela kebebasan pers di luar negeri, dan sebagai bagian dari itu untuk akses bagi Korps Pers Gedung Putih yang bepergian. Itu dikatakan oleh Dean Lieberman. Ini Wakil Penasihat Keamanan Nasional Kepala Wakil Presiden ya. Jadi ini bahasanya yang tepat ini. Dia Wakil Penasihat Keamanan Nasionalnya Wakil Presiden. Itu seperti dikatakannya kepada VOA. Para pejabat Amerika Serikat terus menekan pihak Indonesia untuk mengizinkan Patsy masuk dengan mengatakan bahwa Wakil Presiden Kamala Harris tidak akan memasuki ruangan pertemuan puncak sampai seluruh kelompok pers, termasuk Patsy, diizinkan masuk. Orang tersebut, maksudnya Patsy, sangat penting untuk berada di sana karena mereka tidak hanya mewakili organisasi mereka sendiri, mereka juga mewakili banyak organisasi berita. Itu kata Steve Herman, Kepala Koresponden Nasional VOA, dan ini dia mantan Kepala Biro Gedung Putih tentang peran dari pool wartawan atau wartawan gabungan. Akhirnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Kim, itu turun tangan dan dia berhasil menerobos kebuntuan yang terjadi antara pejabat Amerika dengan petugas keamanan Indonesia, dan akhirnya Patsy diizinkan kembali masuk ke ruangan tempat berlangsungnya KTT Amerika Serikat dengan ASEAN. Menjamin akses pers yang memadai tetap menjadi prioritas utama Wakil Presiden kapanpun dan dimanapun kita bepergian. Kita mungkin tidak selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, namun pers yang bebas dan independen adalah prinsip inti demokrasi kita, dan kita membawanya kemanapun kita pergi, tambah Lieberman dalam pernyataannya. Josh Rohn, kolumnis The Washington Post, menyaksikan kejadian tersebut, dan dan itu menurut dia tidak memberikan kesan yang baik itu bagi Jakarta ya. Maksudnya kesan ini Jakarta ini jadi di depan para wartawan Amerika ini kesannya jadi tidak baik gitu. Tujuan utama dari pertemuan puncak AS Amerika Serikat adalah untuk merayakan nilai-nilai bersama, dan jika tuan rumah tidak membela nilai-nilai tersebut dan mewakili nilai-nilai tersebut, hal itu akan melemahkan keseluruhan upaya tersebut. Itu kata Rohn kepada VOA. Banyak wartawan yang kemudian menyuarakan dukungannya terhadap Patsy Widakuswara itu melalui media sosial. Sungguh melegakan melihat pemerintahan saat ini memahami dan mempertahankan sistem pelaporan pengumpulan dibandingkan dengan beberapa situasi yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Itu tambah Herman, ini anggota Asosiasi Koresponden Gedung Putih. Dalam pernyataannya kepada VOA, Rosan Roslani, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, rupanya ini masih merangkap sebagai duta besar ya kan. Sekarang dia ini sudah jadi Wakil Menteri Negara BUMN, sudah diangkat jadi Wakil Menteri BUMN ya. Rosan Roslani mengatakan, kami menyesalkan insiden yang melibatkan Ibu Patsy Widakuswara dan memahami kekhawatiran yang muncul sekaligus menekankan komitmen kami terhadap kebebasan pers. Dia menambahkan bahwa acara yang dimaksud adalah sebuah foto, bukan konferensi pers, dan bahwa teriakan dan suara keras menimbulkan kekhawatiran keamanan. Jadi rupanya itu waktu sesi foto dan kemudian ketika keluar ruangan, Patsy berteriak mengajukan pertanyaan. Tapi Patsy membantah pernyataan dari Rosan ini. Ada siaran bilateral antara Presiden Widodo dan Biden di mana kami semua meneriakkan pertanyaan dan tidak ada yang ditegur. Oh, ini maksudnya ada momen ketika Presiden Joko Widodo dan Biden itu membuat sesi foto dan kemudian mereka meneriakkan pertanyaan, tidak ditegur, kata dia. Sebagai jurnalis Amerika, kami mempunyai hak untuk mempertanyakan para pemimpin ketika kami bertemu mereka. Jadi ini nggak boleh diatur-atur, oh ini sesi foto jadi tidak boleh bertanya. Itu kira-kira maksudnya yang disampaikan oleh Patsy. Dalam pernyataannya, Rosan Roslani mengatakan kami tetap berdedikasi untuk menegakkan kebebasan pers dan akan berupaya mengklarifikasi dan mematuhi protokol khusus acara untuk mencegah kesalahpahaman atau gangguan di masa depan. Didir Saudi, Direktur Eksekutif Nasional Pers di Washington, mengatakan insiden tersebut tidak dapat diterima. Setiap orang harus mempunyai kebebasan untuk bertanya, katanya kepada VOA. Dalam pernyataannya kepada VOA, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa lembaga tersebut prihatin dengan kejadian ini dan akan menghubungi pemerintah Indonesia untuk mengatasinya. Pers yang bebas dan independen adalah lembaga inti demokrasi yang sehat dan sangat penting untuk memastikan para pemilih dapat membuat keputusan yang tepat dan meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah.
Itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri tadi ya. Amerika Serikat katanya mengutuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan yang menargetkan jurnalis dan pekerja media. Ini sangat serius ya, insiden ini rupanya ditanggapi oleh pemerintahan Amerika Serikat mulai dari kantor wakil presiden sampai Kementerian Luar Negeri. Tetapi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dihubungi oleh VOA via email tidak segera membalas pernyataan untuk minta komentar soal ini. Patsy mengaku berterima kasih atas dukungan tim wakil presiden dan staf kedutaan besar Amerika Serikat. Lahir dan besar di Indonesia, Patsy memulai karirnya sebagai jurnalis di negara Asia Tenggara ini, maksudnya di Indonesia. Kembali ke kampung halamannya dengan menumpang Air Force Two. Nah, ini karena kalau Presiden Amerika Serikat itu Air Force One, itu jadi dia menumpang Air Force Two bersama Kamala Harris untuk meliput pertemuan puncak tersebut. Adalah momen imigran yang membanggakan bagi saya, kata Wida Kuswara yang diyakini sudah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat kepada VOA. Rupanya Patsy sudah naturalisasi ya, sudah menjadi warga Amerika. Saya sangat bangga dengan warisan Indonesia saya. Dari 180 negara, Indonesia saat ini berada di peringkat 108 dalam hal kebebasan pers, menurut Reporters Without Borders. Kebebasan pers di negara ini semakin mendapat serangan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun saya dan akan selalu menjadi orang Indonesia yang bangga, sama seperti saya adalah orang Amerika yang bangga, saya tahu tradisi kebebasan pers mana yang saya sukai. Itu tulis Patsy Widakuswara dalam postingan di media sosialnya. Insiden itu sedikit menghambat perjalanan Patsy Widakuswara, katanya kepada VOA. Saya sungguh sedih melihat cara Indonesia memperlakukan persnya seperti ini, katanya. Dan saya juga tidak suka jadi ceritanya. Saya rasa tidak ada reporter yang suka menjadi beritanya. Ini menarik prinsip dari Patsy ini. Karena sekarang kan banyak sekali wartawan yang kemudian berubah menjadi selebriti ya. Wartawan itu ya sebenarnya wartawan kan gitu ya. Bahwa konsekuensinya kemudian dia dikenal orang banyak itu merupakan konsekuensi dari pekerjaan, bukan dia yang kemudian merasa menjadi selebriti. Saya ini kenal sangat lama ya dengan Patsy karena kami itu sama-sama tim awal ketika membangun stasiun berita pertama di Indonesia yakni Metro TV pada tahun 2000 ya, jadi sudah 23 tahun yang lalu. Patsy adalah seorang presenter sekaligus reporter dan saya pada waktu itu menjadi koordinator untuk peliputan itu yang membawahi reporter atau bukan membawahi, tepatnya mengkoordinasikan reporter, kamera person. Kenapa disebut kamera person? Karena ada pria dan wanita, kameramennya bahkan bukan kameramennya, kamera personnya itu ya. Bahkan dulu di Metro TV itu banyak sekali kamera person yang perempuan. Kemudian juga biro-biro daerah atau kontributor di daerah, serta divisi satelit news gathering untuk peliputan langsung dari lapangan. Dulu membuat liputan langsung itu sulit dan mahal ya, harus menggunakan satelit. Kalau sekarang kan cukup menggunakan laptop, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan YouTube, bisa kita membuat siaran langsung. Patsy ini seorang reporter yang cerdas dan yang luar biasa itu dia bernyali. Dalam perjalanan waktu dia kemudian sempat pindah ke London dan terakhir dia ke VOA yang berpusat di Washington DC. Saya bisa pastikan itu ya, kinerjanya itu masih sangat bagus, bahkan luar biasa. Sebab dia itu ditunjuk sekarang ini menjadi kepala biro VOA di Gedung Putih. Ini kantor sekaligus kediaman pribadi Presiden Amerika Serikat. Jadi dia ini bukan hanya wartawan Gedung Putih, tapi dia kepala biro dari VOA. Jadi dan ini tentu sangat membanggakan sebagai orang Indonesia yang menduduki pos seperti itu ya. Ini tidak mudah ya. Dalam beberapa kali kunjungan saya ke New York, ke Washington, ini saya selalu bertemu dengan Patsy ini. Dan tapi gini ya, jangan dianggap bahwa Patsy ini jago kandang gitu dan sok-sokan gitu ya. Ketika pulang ke Indonesia dia mau unjuk anggar jago gitu kata orang Medan, dia berteriak kepada Presiden Jokowi. Standar yang sama itu dia terapkan selama dia meliput di Gedung Putih. Ini pernah ada insiden di masa pemerintahan Trump ya. Waktu itu Patsy itu sempat dibebas tugaskan dari Gedung Putih. Ini karena buntut dari cecaran pertanyaan Patsy kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di era Donald Trump, Mike Pompeo. Ini diberitakan juga di US Today ya, karena jadi ramai ini beritanya ya.
usai berpidato itu Pompeo, wah, tadi saya sebut namanya saya salah menyebutnya ya, terlibat dalam sesi tanya jawab singkat dengan direktur baru VOA Robert Reilly. Rupanya Patsy tidak puas dengan pertanyaan yang ditajukan kepada Pompeo, dan dia kemudian berinisiatif untuk bertanya sendiri. Ia berteriak saat Pompeo hendak berlalu pergi. Lalu Patsy bertanya tentang apa yang dilakukan Pompeo untuk memperbaiki reputasi Amerika Serikat di seluruh dunia. Tadi kira-kira konteksnya begini, dia bertanya, Pak Menteri, apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki reputasi Amerika Serikat di seluruh dunia? Itu dia, ini Patsy rupanya mengacu pada kerusuhan masa pendukung Trump di Capitol Hill pada 6 Januari 2020. Tadi kan Pompeo itu mengabaikan saja pertanyaan tersebut, dan Patsy kemudian kembali mencecarnya. Apakah dia menyesal mengatakan akan ada pemerintahan Trump kedua, sementara kemenangan Joe Biden terlihat jelas? Ini jadi memang menjelang pemilihan presiden, dan pada waktu itu memang Trump yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menambah kekuasaan, maksud saya periode kedua itu ditantang oleh Joe Biden, dan hasil dari lembaga survei, pollster di sana menyebutkan bahwa Joe Biden kemungkinan besar akan menang telak terhadap Trump, dan itu kemudian terbukti. Lagi-lagi pertanyaan tadi tentang apakah dia menyesal menyatakan akan ada pemerintahan Trump yang kedua itu tidak digubris, dan tadi Pompeo pergi tanpa memberi sepatah kata pun. Dan tadi itu diambil dari momen tadi itu diunggah di akun Twitternya gitu ya. Dia menyatakan begini, diplomat top bangsa, Sekretaris Pompeo mengabaikan pertanyaan saya tentang apa yang dia lakukan untuk memulihkan reputasi Amerika Serikat, dan apakah dia menyesal mengatakan akan ada pemerintahan Trump yang kedua. Itu diunggah oleh Patsy di Twitternya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Nah, sebelum itu rupanya ribut-ribut ini membuat Patsy itu dicopot, dibebas tugaskan posisinya sebagai koresponden di Gedung Putih, karena direktur VOA ditekan oleh Gedung Putih berkaitan dengan kasus yang menimpa, insiden yang menimpa Patsy tadi. Tapi pencopotan dari Patsy itu menimbulkan banyak sekali kemarahan di publik Amerika Serikat, mulai dari kalangan politisi sampai kemudian di kalangan media. Terkait pembebasan tugas Patsy dari Gedung Putih, melalui juru bicara Badan Media Global Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka itu tidak mau mengomentari masalah perorangan. Ini kalau Gedung Putih menyatakan begitu ya. Sementara Ketua Partai Demokrat dari Komite Urusan Luar Negeri di DPR, Gregory Meeks, dan pemimpin Partai Republik Michael McCaul mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan mereka sangat frustasi dengan penurunan pangkat Patsy itu ya, karena Patsy ini kan dicopot dari Gedung Putih, dianggap pangkatnya turun gitu. Jadi yang mengecam bukan hanya dari Partai Demokrat oposisi, tapi dari kubu Republik juga mengecam gitu. Jadi dalam pernyataan bersama itu keduanya menyatakan ini pencopotan itu tanpa alasan yang sah untuk langkah ini yang belum diberikan. Kami yakin dia harus dipekerjakan kembali. Ini adalah Amerika Serikat. Kami tidak menghukum jurnalis kami karena mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Dewan Asosiasi Pers Gedung Putih juga merilis pernyataan yang mengutuk pemerintahan Donald Trump karena menggeser Patsy dari posisi strategisnya sebagai jurnalis. Presiden kelompok itu, Zeke Miller, bahkan menuduh pemerintahan Trump melakukan serangan terhadap amandemen pertama. Selain itu, Steve Herman yang waktu itu merupakan Kepala Biro Voice of America di Gedung Putih menyampaikan dukungan melalui akun Twitternya. Saya telah bekerja dengan Patsy selama beberapa tahun, tulis Herman, dan dia menyontohkan keunggulan dan integritas. Dia selalu menjalankan tugasnya dengan mematuhi piagam VOA. Saya yakin sebagian besar, jika tidak semua, kolega saya membagikan penilaian ini, sambungnya. Nah, akhirnya setelah pemerintahan Trump itu jatuh dan atau dikalahkan oleh Biden, kemudian direktur VOA yang menarik Patsy dari Gedung Putih itu dipecat oleh Biden, dan Patsy kembali ke Gedung Putih. Soal izin dan mengizin, mudah-mudahan Anda masih ingat ya, dalam konferensi pers saya dengan Bung Rocky beberapa waktu yang lalu kan saya sempat mengingatkan agar wartawan itu, apalagi hadir dalam jumpa pers, nggak perlu minta izin kalau mau bertanya, cukup mengacungkan jari dan bertanya gitu ya. Saya ini wartawan ya, teman-teman, mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter ya, karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak berizin, Pak. Loh, ini Anda udah
jadi apa ya, itu subordinat dari narasumber. Nggak boleh wartawan itu subordinat dari narasumber. Mohon maaf, ini share saja ya. Saya bukan menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi oleh undang-undang, Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter, gitu ya. Makanya nggak ada beliau di dalam tulisan, kan nggak ada yang nulis beliau gitu ya. Kan karena memang posisinya Anda itu egaliter. Silakan kepada, apalagi masa Bung Reki aja pakai izin gitu ya. Silakan lanjutkan, jangan pakai izin ya. Jadi dari peristiwa ini kita bisa menyimpulkan ya, bukan hanya pemerintah Indonesia, bahkan wartawannya sendiri itu tampaknya itu masih harus belajar banyak tentang peran pers dalam negara demokrasi. Katanya pers itu adalah pilar keempat dalam negara demokrasi, dan di Indonesia ini ketika semua pilar kekuasaan pemerintahan itu cabang eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu berada dalam satu tangan, karena legislatifnya sekarang juga dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah, ya harusnya pers yang mengambil peran itu. Tetapi ketika pers itu juga menjadi bagian dari partai politik dan partai politik adalah bagian dari pemerintahan, ya sulit kita berharap ada pers yang bebas di Indonesia. Makanya terjadilah peristiwa seperti tadi, seperti yang menimpa Petsy, dan itu memperburuk citra pemerintah Indonesia dan kebebasan pers di Indonesia, bukan hanya di mata pemerintahan Amerika Serikat, tapi juga di mata dunia. Saya Hersum Narif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.